sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya, Ibu Alessia Dinda Linggayani. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak Robertus Heru Setiantara. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang. Pak Heru nih, kita ngobrol-ngobrol santai dalam Krispot ya, Pak. Oke. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak Heru tuh kan udah lumayan lama ya di Kristoforus. Berapa tahun, Pak, pengabdian? Kurang lebih 30 tahun. Wah, udah sangat berpengalaman berarti nih dalam menjiwai Christo value ya, Pak. Betul. Nah, ya paling tidak dalam kehidupan sehari-hari lah. Ya, luar biasa, betul. Apalagi dalam pelayanan ke anak-anak semua ya, Pak. Oh iya, ya itu pasti. Nah, Pak Heru ini sedikit review profil. Pak Heru pernah menjabat sebagai kepala sekolah juga ya, Pak? Betul ya, Pak? Oh iya, tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Pak Heru, langsung aja nih. Bu Dinda mau bertanya terkait Christophorus Velius. Dalam kata Christophorus, yaitu S yang pertama itu sincerity, Pak. Oke, ya. Ketulusan. Iya. S yang kedua service. Nah, ini dua hal yang sangat sangat berkaitan ya, Pak ya. Iya. Berkaitan. Jadi mungkin Pak Heru bisa memberi kita bagaimana sih sebenarnya pengamatan dan penerapan dalam hidup kita gitu ya, untuk terutama untuk dibagikan kepada Kristoforian dan calon Kristoforian, Pak. Oke. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak, menurut Heru? Ya, begini. Dalam sekolah Kristoforus, kata Kristoforus sendiri, di situ kan ada beberapa kata ya, ada K, R, I dan seterusnya sampai S yang terakhir ya. Itu nggak boleh terpisahkan. Itu sebenarnya satu kesatuan sebenarnya. Tetapi tadi Bu Dinda mengatakan kita akan menggali S yang pertama dan S yang kedua. Iya, S yang terakhir, Pak. Ya, yang terakhir ya. Jadi S yang pertama itu sincerity. Sincerity itu adalah suatu ketulusan, suatu keikhlasan, ya, ketulusan, keikhlasan. Nah, ketulusan, keikhlasan itu hanya muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, betul. Ya. Kita pernah dengar dari hati sampai ke hati ya, Pak ya. Ya. Jadi ketika orang tidak menggunakan hatinya itu dengan sesungguhnya ya, maka sikap tulus ikhlas itu nggak akan pernah muncul dalam setiap karya, dalam setiap tugas yang diemban oleh siapapun ya. Kalau di sekolah kita ya oleh tenaga pendidik, oleh tenaga non kependidikan, ya semuanya tetap harus memiliki yang namanya ketulusan di dalam bekerja. Nah, betul. Nah, begitu juga anak-anak peserta didik juga harus memiliki ketulusan. Ketulusan dalam apa? Ketulusan dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi nggak usah dipaksa-paksa. Keluar dari dalam hatinya sendiri, timbul kesadaran sendiri. Nah, ini yang harus kita bangun ya. Di sekolah Kristoforus ini menjadi salah satu karakter yang memang harus dibangun untuk ditumbuh kembangkan kepada peserta didik. Betul. Nah, kalau kita berkaca kepada Santo Kristoforus. Santo Kristoforus itu dikenal orang yang memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Coba kita bayangkan, ketika Santo Kristoforus itu harus menyeberangkan orang-orang yang akan menyeberangi sungai. Coba, kalau Santo Kristoforus nggak memiliki ketulusan, pasti akan pilih-pilih. Iya, betul. Dikasih imbalan atau enggak ya, Pak? Iya, pasti akan pilih-pilih. Oh, ini orang ini yang aku seberangkan. Oh, yang ini nggak usah. Nah, misalnya begini. Oh, orang ini kok jelek. Oh, orang ini kok cantik. Nah, yang seberangkan yang cantik saja. Itu kan tidak. Nah, Santo Kristoforus tidak memandang status, ya, tidak memandang apapun, tetapi Santo Kristoforus menyeberangkan dengan tulus setiap orang yang memang akan menyeberang ke sungai itu tanpa merasa beban apapun. Santo Kristoforus melakukan. Nah, jadi tulus banget ya, Pak. Tulus dari banget. Dalam hati, ya. Tulus banget sampai nggak mikirin itu yang diseberangin anak-anak atau orang dewasa ya, Pak. Betul.
istilahnya pokoknya tidak pilih-pilih lah, nggak pilih-pilih ya. Pokoknya siapa saja yang memang harus diseberangkan, yang ada di situ ya itu yang harus diseberangkan, ya. Nah, kita juga demikian sekarang. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga non kependidikan di Sekolah Santo Kristoforus, kita nggak boleh pilih-pilih, ya. Nggak boleh pilih-pilih siswanya, nggak boleh pilih-pilih pekerjaannya, ya. Apapun yang diberikan, tugas yang diberikan, itu harus kita terima dengan senang hati dan dengan tulus hati kita kerjakan. Ya, apa jadinya kalau nanti misalnya seorang tenaga pendidik pilih-pilih, wah aku maunya hanya dengan anak yang itu saja. Nah, wah anaknya yang the best semua. Nah terus anak-anak yang kurang siapa yang mau mengurusi? Ya, Kan tidak. Ya, nah maka kita harus membangun ya, harus kita bangun bahwa sincerity, ketulusan itu pertama-tama dalam diri tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus benar-benar ada terlebih dahulu. Ketika itu nanti sudah ada, maka siapapun yang masuk ke Sekolah Kristoforus, apapun keberadaannya, kita bisa menerima dengan senang hati, dengan tulus hati. Apapun status sosialnya gitu ya, apapun Pak, ya? Status sosialnya. Ini harus ada apa? Harus ada keseimbangan ya, keseimbangan dari semua unsur yang ada di situ. Karena kalau kita pikir ya, kita pikir dan kita lihat dari kata knowledge sampai dengan service ya, itu memerlukan ketulusan hati. Coba kita bayangkan sekarang, knowledge, pengetahuan. Kalau anak tidak memiliki ketulusan untuk belajar, untuk tulus untuk mendapatkan pengetahuan, bagaimana mau bisa? Seorang pendidik ya, tenaga kependidikan mau memberikan ilmu kepada peserta didiknya, tetapi nggak ada ketulusan hati untuk mau belajar, untuk mau berubah, ya nggak bisa. Nah, tadi Pak Heru mengulang berkali-kali tuh kata ketulusan, melayani, ya kan, melayani, memberikan pelayanan secara tulus, pelayanan Pak, itu udah menyangkut service S yang kedua. Oh Pak. iya betul. Ya. Langsung saya mau saya katakan bahwa antara sincerity dan service itu memang satu hal yang nggak boleh dipisahkan ya. Kita nggak boleh memisah-misahkan. Oh saya hanya mau service saja, hanya mau melayani saja. Kalau apa konteksnya hanya mau melayani tetapi tidak ada ketulusan, ya nggak ada gunanya. Iya kan? Betul Pak. Nah, itu maka itu nggak boleh dipisahkan, nggak boleh dipisahkan antara sincerity kemudian dengan service ya. Nah, service di sini bukan hanya service kepada anak didik atau peserta didik, juga bukan hanya kepada guru dan kepada tenaga non kependidikan, tetapi juga harus kepada apa? Kepada segenap orang tua. Ya, segenap orang tua yang telah mempercayakan dirinya untuk putra-putrinya dididik di Kristoforus, kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik dengan setulus-tulusnya. Ya. Karena yang dari hati sampai ke hati. Terima kasih banyak Pak Heru, di waktu yang sangat singkat ini saya sangat meresapi banget ya ini. Mudah-mudahan juga sampai ke hati para penonton dari podcast kita ini. Oke, sebelum Bu Dinda menutup, saya titip pesan. Oh, ya, silakan, ini Pak. Untuk semuanya ya, bahwa dalam makna Kristoforus itu saya berpesan untuk seluruh ibu bapak guru, kemudian tenaga non kependidikan dan anak-anak semua, yuk bareng-bareng kita meresapi diri dalam diri kita nilai-nilai spiritual Kristoforus ya. Semuanya itu kita hidupi supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Memang kalau ngomongin Christo value itu nggak ada habisnya dan memang akan selalu asik. Jadi saya untuk sekarang ini kita akan akhiri dulu Pak podcast kita. Oh gitu. Sampai ketemu nanti. Begini, nanti kalau masih ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan di luar dari acara ini. Betul. Jadi nanti mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu dalam channel YouTube
sekolah kita ya Pak Heru. Oke. Nanti kita akan bikin Kristo Podcast ya kan, Kristo Podcast di dalam channel YouTube kita. Iya, Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kristoforian Fides Mores et Intellectus. Yes. Thank you so much for watching. Bye bye. Oke, terima kasih.